loh. Gak menjamin ya? Tidak ada jaminan sama sekali karena semuanya tergantung bagaimana mereka melakukan eksekusi di Lane of Dawn. Oke. Dan match pertama di minggu yang kedua. Seperti yang sudah siap untuk langsung kita jalankan. Jadi seperti biasa kita mau cek dulu suaranya nih ya. Apakah masih ada semangat di dalam jiwa kalian? Game pertama akan menjadi milik siapa? RBL atau RRQ? RBL atau RRQ? Oke, kalau begitu RBL Arena, mana suaranya? Dan terlihat di area middle, early game, adu Clay. Yang kita tahu sebagai mid lane dengan adanya Angela, damage-nya nggak terlalu besar. Yap. Dan juga jarak yang nggak terlalu jauh. Udah cedera duluan tuh barusannya Clay tadi ya. Nah untuk sekarang terlihat ada 3 player secara langsung mereka mencoba untuk mendominasi dan ada pergerakan yang dilakukan oleh Kar cukup dominan. Dan Brusco mau nggak mau akan Cap Vincent maju untuk bisa nyikat langsung tidak. Sabar dulu. Ya, tapi ini yang memang bisa menjadi power advantage untuk Rebellion sekarang adalah mereka berjumpa dengan 2 healer. Ada Baxia di tim Rebellion. Jadi mereka bisa maksimalin efek pasif Baxia milik Baxia. Oke. Dan ini juga harus dengan skin Benedetta terbaru ya. Tadi kita lihat bagaimana transisi. Ada Benedetta keluar di situ. Boleh. Rame sendiri ya tadi barusan. Sementara sekarang Iratnya terjebak sendirian ke masih ada Kar mencoba untuk bisa mendapatkan dan Irat first blood. Ini first blood yang mahal sih. Sang junglernya yang harus di pick off. Dan ini ada kesempatan besar buat Rebellion bisa mendapatkan Chrono yang pertama. Ya, apalagi dengan mendapatkan 1 poin seperti itu ya. Bisa jadi ada perbedaan level nanti untuk adu retribution juga dan bahkan serangan-serangan. Dari Rebellion ini mereka lebih fokus ini untuk memenangkan gold mereka loh. Yep, tidak ada elektrik dan 1 Petrify tadi langsung connect namun di bagian bawah. 2 melawan 2, Swallow sedikit lagi level 4 dan mereka siap bermigrasi ke area dari Parnal. Yep. Dan sekarang Swallow-nya pakai flicker on. Dia nggak akan bisa dina minion Fury buat bukannya Derong nanti. Ya, dan juga memang kalau misal untuk pengambilan turtle seperti ini tidak langsung di-start oleh Vincent, ya karena dia yakin banget dari Joy itu nggak mungkin start turtle pertama kali. Babak duluan ya dia Betul. kecup penyu kan. Tapi buat nah itu masalahnya Swallow-nya Itu mereka. susahnya assassin juga ya. Iya. Sakit loh di ngerti Ini makin mengecilkan kayak begini jadi penyu males ya. Penyu introvert ya. Tapi ya setup udah mulai dilakukan juga. Kas ini udah mulai nge-fokus. Yap, dan Banana sudah join pertempuran kembali terjadi. Angela sudah join pula tapi turtle-nya menjadi milik dari Vincent dan pertempuran ini kembali terjadi di mana? Angela dan juga Kar kali ini Petrify kembali konek kenal lagi karena beberapa player dan Banana menjadi korban di area tersebut. Yap. 4 versus 4 terjadi. Tapi untuk prolog teamfight kita tahu bagaimana Netherrealm dan juga adanya area of effect yang cukup besar dari Kar. Dia udah ngebonyokin dulu dari segi pemain-pemain RRQ, baru udah dia langsung bantuin juga fokus ke arah turtle-nya. Ya, ada bantuan dari Phantom Flash tadi. Iya. Dan kita jangan lupakan kalau tadi turtle-nya tumbang juga. Ada shield tambahan lagi. Didapetin sama pemain yang ada di lingkaran tersebut. Dan ini yang membuat kenapa. Dan Rebellion terlihat mereka strong meskipun mereka nggak punya healer. Dan ini juga performa yang cukup kembali muncul ya, karena retribution dari Vincent yang On point. sempat ditantang sama Kaidi waktu itu ya. Oke. Nah ini sekarang udah mulai kelihatan bagusnya lagi nih. Mungkin ini yang dicari oleh Rebellion di minggu yang pertama. Tapi belum bisa mereka dapatkan dan mereka kembali ke metode formula mereka. Dan season kemarin. Dan terbukti. Ini masih cukup efisien. Dan yang kedua, kalau kita lihat, RRQ mereka mainnya agresif. Yap. Bagaimana Iran mencoba untuk mengatur ke jungle milik Rebellion. Tapi dipunish. Tapi terpanik dengan 3 pemain itu menurutku jungle. Di awal-awal, kalau memang kita terstop itu mahal banget. Karena otomatis untuk dapetin turtle-nya, ini pasti bertahan. Iya, levelingnya kenahan lagi, ya kan. Tapi kalau ngeliat dari kedua belah god laner ini justru dibiarin nih. Biar mereka punya zona bermain sendiri. ya. Jadi dia sendiri ya. Bener. Berdua ya udah biarin aja. Biarin aja, udah gak apa-apa. Kita main aja. Tapi memang untuk backupnya Rebellion ini lebih condong ke gold ya. Yep. Karena untuk pergerakan dari Baxianya, Baxia Shieldnya itu udah top aja. Ya, tapi di awal tadi ya penggunaan Petrify dari Kar 2 kali on point parah ini. Di awal gak ada Electric Joy, tapi dari ini pasti Gak apa-apa. sikat Petri selesai. Yang kedua tadi dari team fight sama 3 orang kalau nggak salah. Tiganya berhenti sesaat selesai lah udah.
Di mana pertempuran berhasil dimenangkan juga tadi oleh Rebellion. Nah, dan match up juga dari kedua belah XP lane ya. Ini Benedetta akan menang jalan jauh sih. Kayak dia akan bisa bantu game cepat, dia bisa rotasi juga buat bantu fight-nya. Sedangkan berbeda dengan Tamus yang hanya durability-nya juga dan sedikit poppingan dari DPS-nya. Ya kalau menurutku Tamus ini bakal di-setup buat tim fight ya. Jadi dia bakal jadi garda terdepan ini. Ada Minotaur, ada Angela. Siapa yang bakal meragukan Tamus nanti dengan Inferno-nya ini bakal di-heal up berapa kali. Sedangkan nanti tugas untuk Irat jelas ini ada juga kan untuk motong. Back laner milik Rebellion. Yang harus kita tunggu sebenarnya kapan dua goldman-nya jadi buat join team fight. Benar, dan jangan lupakan juga untuk top assist MPL ID Franchise League nih, Clay sebagai pemegang total assist tertinggi dengan 2.292. Ya, ini angka yang luar biasa ya, apalagi berhadapan dengan Ini adalah angka yang tidak mungkin saya dapatkan, Mas. Karena lebih date-nya lebih banyak ya, Pak. Kebanyakan yang dead. Kayaknya itu tadi angka dead di saya. Oke, tapi ya kita akan melihat lagi nih. Dengan adanya dua healer, Om. Ya, ibaratnya bisa dibilang ada heal up-nya ya, Motivation Roar, juga dari long wave-nya Angela. Tapi kan bisa dipotong dengan adanya Baxia Mark itu. Nah, itu jadi kekuatan buat Rebellion ya. Sekarang yang harus mereka bisa maksimalkan dari awal. Ini jangan sampai snowball-nya ini early-nya jatuh buat Aras. Oke. Marshall kita sudah memberikan isyarat kalau match-nya akan kita mulai kembali. Oke. Dan sekarang yang tadi kita sempat bahas juga bot lane-nya dibiarkan punya dunia berdua. Ini sekarang udah mulai ditemani nih, saling menemani juga. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy. Oke. Ini ada... Ini cukup berimbang ya. 4-2. 4-2 ternyata. Oke. Purple buff. 4-2. Dan ini ada talent prediction by Samsung Galaxy. Ya, tapi sedikit ada gangguan tadi ya ke arah purple buff-nya dari Irak. Apakah tercuri? Karena masih nggak kelihatan juga, tapi di arah top lane nih. Sekarang Auditisi udah mulai bermain dengan Dio. Mereka bisa main pick off juga sekarang. Dan ini untuk dari kedua emblem ya, di mana Suela memang bermain dengan emblem Mage. Sedangkan untuk lainnya, emblem Mage dan juga dia punya breastplate loh untuk Angela. Cukup unik sebenarnya. Meskipun memang dia bisa sustain, tapi sustainnya pun dari Angela nggak terlalu banyak untuk 5% yang bisa didapatkan dari breastplate. Yap. Dan Irak tadi bisa dapetin purple buff-nya, tapi balik lagi di sini yang bisa jalanin jauh jadinya Irak. Jadi bahaya kalau Iraknya jalan sendirian. Karena ada power pick off yang begitu mengerikan loh, suppress effect loh dari Kaja. Ya, dan bahkan sekarang terlihat leluasa banget loh. Iya. Split yang diberikan oleh Kar clear lane dan dia akan bisa nge-backupin lebih cepat. Sedangkan dari Banana ini lebih fokus untuk melakukan team fight. Wah, cepat banget sih pergerakan dari Karsia. Tapi sekarang, siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Menjadi milik dari RRQ dan Irak. Berhasil mendapatkan turtle tersebut. Ya ini cepet banget sih, Irak dapetin cut wave-nya ke bawah dulu dan dia sempat datang ke arah turtle dengan tepat waktu. Tapi kita melihat bagaimana, ini belum ada yang menanggulangi Karsnya. Karsnya cukup leluasa dan bahkan kayaknya Kars bakal hancur gak sih? Hancur. Pertukarannya jahat banget sih. Pertukarannya terus buat sangat mengerikan. Tapi barusan terlihat ada orange buff yang berhasil langsung diamankan oleh Vincent. Jadi nggak rugi lah ya bisa dibilang. Ya, tapi meskipun memang Irat mungkin orange buff diambil, tapi level dia juga jauh sama sekali loh dibandingkan dengan Vincent juga. Dan dari base itemnya bahkan masih tetap respect meskipun punya Baxia Smart. Ada satu NOD yang sudah dibayar oleh Swallow. Semenjak clock update tadi juga geser kan Vincent? Ya, itu dia ada konsil yang udah terlihat. Siapa lagi yang menjadi korban? Brusco mencoba untuk melindungi pergerakan dan juga area yang mereka miliki dengan satu Milan Fury. Padahal sebenarnya kayak dari Rebellion juga mereka nggak mau komit ya. Mereka cuma ngasih geretakan aja yang ngebuat akhirnya ada satu storm kepancing nih dari minion Fury-nya. Tapi balik lagi Om, clock update ini kan sekarang udah jarang banget kita lihat ya. Betul. Mage. Jadi NOD jadi jawaban banget ya. Salah satu item yang cukup wajib sekarang ya, untuk dibuild di awal. Dan harusnya sesaat lagi satu top harus di bagian atas pun berhasil dirubuhkan. Dua objektif udah berhasil mereka kantongin dari Rebellion. Wah ini udah mulai kelihatan sih Rebellion megang temponya ya dari segi objektifnya. Dapetin dua outer turret di top dan juga bottom. Sekarang dalam keadaan yang unggul 2.500 RRQ. Mereka masih butuh waktu untuk Bani dan juga Iratnya jadi power spike-nya. Ya, tapi meskipun memang mereka bisa ya dapetin objektifnya, ini pergerakan dari Irat sendiri ini belum bisa terlalu ditutup. Karena tadi kita melihat bagaimana ada memang terdesak dapat di atas, tapi Irat masih tetap bisa mendapatkan poin plus. Ini dengan melakukan farming di area jungle, milik Rebellion di bagian bawah. Oke. Dan kembali lagi, ini yang kira ngejalanin lane jauhnya Irat lagi kan Om. Betul. Jadi banananya udah ikutan fight aja buat sembari bantu juga buka vision. Tukar Karena lagi. pro lanernya sama. Iya, Tamus, Nino, Angela.
itu lama banget baru bisa di-pick satu. Memang butuh banyak power skill untuk bisa menebarkan dua hero ini lah. Dua hero yang memang sangat-sangat tebal sekali. Nah, ini lagi satu objektif yang akan memulai keretakan di antara kedua tim ini. Masalahnya ini juga kartu udah respect banget dengan si Halberd kalau ini dibuat. Yep. NOD juga tadi udah terlihat. Begitu respectnya mereka, tapi Banana mencoba untuk maju. Minafir udah berhasil didapatkan juga. Kedengaran beberapa player dan ternyata baru satu golnya menjadi milik. Kembali tapi mengakuratnya. Kembali terpecah, double kill didapatkan oleh Suelo. Cat revive. Ini juga menjadi satu penentu untuk bisa membantu lagi ke arah fight yang dipegang oleh Rebellion walaupun ditukar dengan adanya satu outer middle turret di arah top lane-nya karena kita lihat bagaimana D-nya itu ikut fight tadi. Wow, Iras masih sempat untuk mendapatkan purple juga tadi. Dan kita masih melihat tim fight yang cukup kencang ya. Dikarenakan dari RRQ sendiri, ini belum join tim fight sebenarnya buat Body QT. Dia masih ada di top. Ini sejauh ini Cars nggak terbendung ya, walaupun dari Rebellion mendapatkan 18% dari audience prediction. Dan sebetulnya juga ini nggak ada sisi pasti untuk menghentikan dari Cars-nya ya. Betul, Benedetta yang nggak bisa ditangkap sebetulnya. Aha. Jadi dia bakal bebas untuk bisa memberikan poke damage ke RRQ. Jadi mereka nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Oke, sementara itu di bagian bawah secara Cars ya sudah menampakkan posisi Knight Renai langsung dikeluarkan begitu saja oleh Company Flow dan satu. Karena poin terakhir tidak bisa juga membuat mereka berhasil menjebol objektif di area bawah. Ini udah langsung ada kesigapan yang dilakukan juga ya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Sedangkan kita lihat bagaimana dari segi item nih Om. Si Halberd ini udah dikantongin sama card SOD, si Halberd, Baxiamar. Iya, dan juga dia bisa nge-build up-nya langsung ke Melty Roar juga. Jadi memang full, total ini dari Rebellion mereka main full damage. Dan dari RRQ mereka masih dengan defense item. Jadi kita masih harus menantikan mungkin untuk Bruno-nya jadi untuk item yang ketiganya seperti Wind of Nature. Dan item attack speed yang nggak kesentuh apa-apa juga dari Corrosion ya. Nah ini masih menjadi satu item inti core ya dari Kari. Ya, Corrosion, ada Golden juga tadi, dan sempat kita lihat kan dari emblemnya sendiri masih dengan emblem build-nya kan. Jadi kalau dari durability ya RRQ ditahan untuk tidak bisa berkembang ya dengan deretan tadi item-item penahan ya. Dan juga dari bakti itu sendiri, tapi kita juga tahu dari gameplay. RRQ pasti punya sebuah jawaban untuk bisa membalikkan keadaan. Nah ini menurut gue dari Rebellion mereka ingin untuk mengajak team fight front to back. Mereka kalau memang mau nabrak, mereka punya cukup banyak utility yang bisa mereka mainkan. Tapi satu item yang nanti akan mengganggu ini sudah selesai. Dari Brusco yang kalau kita lihat tadi ada Flash of the Oasis. Oke, itu sudah selesai dan bisa memberikan efek miskalkulasi untuk di tempat yang berbeda, Iran sendirian. Dan Iran berhasil dihancurkan Lord menjadi milik dari Rebellion. Oke. Ini mahal banget ya, Iratnya tumbang, Lordnya bisa didapetin juga. Dan bahkan tadi ada hardcase gak sih masuk ke dalam tubuh dari Irat? Ada, Iya kan? tapi gak sempat terlalu lama ya, karena sudah langsung di pick up secara instan juga. Dan ini keunggulan yang sangat-sangat jauh sekali tadi untuk Rebellion. Mereka selain mendapatkan Irat, mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord. Dua keunggulan sekaligus dan bahkan di bagian bottom lane-nya berulang kali Karl selalu bisa nge-push dan Karl tidak akan bisa dipanis sekarang. Iya, ini attackable cards ya, ini nggak ada yang bisa stopnya juga. Bisa dapetin berbagai macam objektif, dia misahin perang juga bisa. Dan Lordnya udah tersama di arah bottom lane. Sementara tersisa satu Irat tarik aja di tengah loh. Pasifnya ke trigger lagi. 5 poin kill. Belum ada balasan sama sekali, tapi coba lihat. Objektifnya dihancurin satu persatu, hanya menyisakan 3 Bestar dan Lord. Bergerak di bagian bawah, Swallow mencoba untuk ada Audincy. Berhasil menaringkan satu di panjang pada Brusco yang berhasil dihancurkan oleh Kepada Bow. Mencoba untuk bisa menghancurkan Body Kitty, namun sekarang pertempuran kembali terjadi di bagian bawah. Lordnya bergerak masuk, Banana berhasil dihancurkan. Masih menyisakan Irat dan juga Clay yang bekerja sama. Dan mereka masih selamat. Wah, ini panjangnya sih dipegang banget sama RBL ya. Selain juga dari perbedaan atribut ini ditabrak. Oke, ditabrakin kembali, pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Karca berhasil mendapatkan Body Kitty. Berhasil mendapatkan double kill. Dan shutdown pun berhasil dilakukan, tapi sekarang satu wave minion, ada Minamori dikeluarkan pula, tapi di panjang tadi dikeluarkan dan sekarang waktunya untuk pergerakan dan benar bisa menghabiskan di game yang pertama dan 10-1. Itulah hasilnya. Oke, sang banteng biru mengamuk ternyata dengan adanya karakteristik mereka yang kembali muncul pick of trust dan juga perbedaan di area Goldman yang ternyata membawa perubahan yang cukup berarti. Rebellion berhasil memegang game pertama dengan cukup telak. Karl menunjukkan kelas dia, di mana tidak ada memang yang bisa menangkap Karl untuk di draft yang sudah dimainkan oleh Rebellion. Karakter yang
mencari aksinya kembali juga. Dan Rebellion menunjukkan taji mereka untuk di game yang pertama. Semua